Baik, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya di sini. Seperti biasa, saya minum kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, banyak yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan ini. Bahkan dari peristiwa apapun kita bisa mengambil pelajaran. Ya, dari kejadian, baik di diri kita ataupun di orang lain. Itulah yang disebut dengan alam terkembang menjadi guru. Sebagaimana di dalam Al-Quran pun turun ayat yang pertama adalah Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maknanya bacalah, lihatlah, amati dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya dengan hikmah. Jadi setiap kejadian itu bisa kita ambil pelajaran. Itu sebabnya kitab-kitab Samawi selalu banyak menceritakan kejadian-kejadian masa lalu. Kenapa? Agar kejadian-kejadian buruk di masa lalu tidak terjadi lagi di masa-masa kita sekarang. Maksudnya apa? Dalam kejadian apapun, kejadian buruk itu hampir selalu sama pola-polanya. Sehingga ketika kita mengetahui, kita bisa tidak tertimpa oleh kejadian-kejadian buruk. Begitu bagi diri kita, bagi persahabatan, pertemanan, bagi persaudaraan, bagi bangsa. Jadi banyak-banyak hal yang dapat kita ambil pelajaran. Begitu juga ketika kita punya masalah. Jangan pernah takut sama masalah. Masalah itu adalah cara Tuhan mengirimkan kita pengetahuan. Karena kita tidak akan pernah mampu mendapat pengetahuan baru jika tidak ada masalah. Ketika kita punya masalah, itu cara Tuhan agar kita bisa melewati masalah itu dan menyelesaikannya. Jika memang kita tidak pernah mendapat masalah, ya karena mungkin kita sudah belajar kepada orang-orang terdahulu, kepada kitab-kitab Samawi, kepada peristiwa-peristiwa yang ada pada diri orang. Sehingga apa keburukan yang terjadi pada diri orang, karena kita sudah belajar di sana dan sudah mengetahui pola-polanya, tentu kita tidak akan ketimpa hal-hal seperti itu. Jadi tentu kita tidak akan dapat masalah. Jadi seperti itu sahabat. Satu masalah, satu guru. 1000 masalah, 1000 guru. Demikian juga antara guru dan murid. Bagi saya, satu murid adalah satu guru. 1000 murid, 1000 guru. Kenapa? Dari satu murid, saya banyak bisa mendapat pelajaran baik soal karakternya, baik soal gerak tubuhnya, dan segala macam. Dan 1000 murid, 1000 guru. Jadi dari 1000 murid itu saya mendapat 1000 pembelajaran. Jadi seperti itu sahabat. Dan sekarang kita tahu, khususnya saya di YouTube, kejadian yang membuat saya terfokus adalah pertama soal si Ujang Bustomi. Dan sekarang soal Cynthia dengan MMA. Jadi sahabat, semua kejadian-kejadian seperti itu baiknya kita jadi pelajaran agar kita mawas diri. Dan soal si Ujang, apakah dia jadi pelajaran? Soal Ujang tidak. Kenapa tidak? Soal Ujang harus pembelajaran kepada masyarakat lain. Kenapa? Seperti yang ada saya tulis di postingan YouTube saya, bahkan di halaman perguruan silat saya, kata-kata seperti ini. Kalau di postingan YouTube saya hanya tulisan saja yang berbunyi, segala sesuatu yang dimulai dengan kedustaan, walau cepat besar dan terkenalnya, kelak tetap akan dipermalukan oleh kedustaannya itu sendiri. Dan rata-rata orang yang mengelabui itu memang akan cepat besar sebelum orang-orang tahu bahwa dia telah mengelabui. Tapi percayalah, satu saat kedustaannya itu akan diketahui. Dan disitulah saat kejatuhannya. Tentang Ujang Bustomi, kenapa saya bicarakan soal mendatangi dukun-dukun buatannya itu? Karena itu hal yang dusta. Dia siar dan dia buat itu seakan-akan real, kenyataan. Daripada nanti berlama-lama, apalagi sudah sedemikian banyak rakyat masyarakat percaya tentang videonya. Dan sejak saya buat video tentang dia, alhamdulillah sudah banyak yang tercerahkan, sudah banyak yang komentar seperti ini. Sebelumnya saya memang selalu nonton dia, tapi setelah menonton video dari Om, maksudnya dari saya, dan saya teliti-teliti, kok iya ya, seperti berasa aneh. Nah, jadi tidak masalah bagi saya ketika para pendukung-pendukung Ujang yang memang sudah takjub dengan acaranya seperti itu, wajar dia memaki saya, bahkan mengatakan saya pansos segala macam. Bahkan selalu orang-orang yang seperti pendukung-pendukung yang mabuk kepayang itu selalu pasti katakan, jangan pansos, jangan bicara di belakangan, datangin. Selalu bicara seperti itu aneh.
Nah, begitu juga dengan kejadian Cynthia sekarang. Saya lihat di beberapa YouTube, orang membahas dan katanya juga soal Cynthia, soal videonya ada trik segala macam. Saya tidak mau berbicara soal itu, tapi dari komentar-komentar yang mendukung fanatiknya selalu katakan, samperin. Kalau nggak percaya, samperin. Atau segala macam. Jadi, kita, alam terkembang menjadi guru ya, kita bisa menangkap pola-pola orang yang memang ketika intelektualnya setelah rubuh, komentarnya akan persis sama seperti itu. Pasti hampir sama. Bahkan saya juga ada menonton video fighter MMA Rudy Golden Boy Agustian. Dia juga mengatakan komentar orang itu selalu gitu-gitu. Dibilang kita pansos, gini-gini. Padahal sebenarnya memang pasti ada sesuatu orang berbicara. Jadi ini yang ingin saya garis bawahi adalah dalam konten saya sekarang ini, jadilah apa adanya. Ketika sahabat seorang pesilat, jadilah apa adanya sebagai pesilat itu. Mana apa adanya? Ketika membuat konten, pertunjukan, bicarakan apa adanya. Dan ketika memang itu suatu pertunjukan real, ya katakan itu real, tidak, katakan itu tidak. Begitu juga seorang paranormal, baiknya apa adanya saja. Jangan buat video-video yang mendustai masyarakat. Sebab nanti akan saya sentil. Itu pasti. Karena saya tidak suka masyarakat dibodoh-bodohi. Sebagaimana orang berpakaian agama juga, saya tidak suka jika dia membodoh-bodohi masyarakat. Saya pasti akan berbicara. Saya tidak peduli seberapa pun banyak penggemarnya yang sudah mabuk kepayang dan percaya ke dia sehingga memaki saya. Bahkan saya sempatkan membalas. Jika perlu membalas komentarnya ketika kurang ajar ya sama maki juga. Seimbang. Tetap bagi saya peraturan adalah begini. Ketika orang kurang ajar, kita baik-baikin itu tidak ada gunanya. Dan dia tidak akan dapat pembelajaran. Dan dia akan melakukan juga kepada orang lain. Dalam video saya, itu bahasa saya seperti ini. Sehari-harian saya seperti ini. Tapi dalam komentar, kenapa saya bisa kasar? Agar orang yang komentar kurang ajar, dia tahu bahwa dia tidak boleh seperti itu. Tidak bisa dilunain. Apalagi yang sudah mabuk, ya, mabuk kepayang dengan seseorang yang kita tegur. Jadi sahabat, jika sahabat sebagai ustadz, jadilah ustadz yang baik, berlakulah apa adanya, dan jangan lakukan sesuatu yang bisa merusak akidah masyarakat. Yang lebih berbahaya itu adalah ketika seseorang yang bergaya ala ustadz, lalu membuat tayangan yang menyesatkan. Itu jadi prioritas pertama saya untuk menegurnya, menyentilnya melalui YouTube saya. Dan bagi yang komentar silakan datangin. Itu betul-betul komentar yang menurut saya sangat bodoh. Bodoh kodrat. Ketika ada sehingga pengikutnya 3 juta misal subscribe-nya. Bayangkan. Ketika memang tayangan yang dia perlihatkan itu adalah menyalahi akidah-akidah, kaedah-kaedah untuk akidah masyarakat. Berbahaya menurut saya. Dan ingat, saya sebagai muslim, bangsa ustadz yang menyalahi, yang membuat konten-konten yang bisa menyesatkan masyarakat, itu pasti kena teguran saya. Bahkan lebih saya prioritasin, kenapa? Ya, dibanding paranormal, dia saya prioritaskan. Paranormal jelas, dia sebagai paranormal. Kecuali paranormalnya juga membawa-bawa nama agama. Itu juga jadi skala prioritas saya. Begini sahabat, yang ingin saya sampaikan adalah ketika ada pembuatan video-video penampakan ini segala macam, menarik benda goib, itu jangan percaya, itu tidak ada itu. Jangan dipercaya. Ini saatnya saya belum menyentil orang-orang. Tapi itu jangan percaya uang goib, jangan percaya penampakan, dan jangan percaya ketika siapapun yang menghadirkan sukma orang ke orang lain, dan apa yang dikatakan di orang yang telah dimasukin sukma orang lain itu jangan dipercaya. Itu tidak benar. Ketika sahabat percaya, disitulah nanti akan muncul fitnahan-fitnahan. Sekali lagi yang saya katakan, segala sesuatu yang dimulai dengan kedustaan, walau cepat besar dan terkenalnya, kelak tetap akan dipermalukan oleh kedustaannya sendiri itu. Ketika orang mengelabui banyak orang, sebelum siapapun tahu bahwa dia telah terkelabui, maka orang itu memang akan cepat naik. Percayalah. Jadi ketika sahabat ingin cepat naik, kelabuin aja orang. Karena memang itu caranya. Pebodoh aja orang. Tapi ingat, kelak kedustaan sahabat itu akan menjatuhkan sahabat sendiri. Sebab selalu ada masanya. Selalu ada timbul saatnya. Dan sahabat tahu
kedustaan yang dibangun dengan memperlihatkan bahwa segala sesuatu itu hebat, tapi melalui dusta, itu pasti membawa orangnya menjadi bergaya sombong atau arogan. Itu pasti. Kenapa? Karena dia menutup kedustaannya tadi dengan berlagak arogan, hebat, sakti, atau bela dirinya yang paling hebat kalau persilatan. Itu cara menutupi. Makanya itu jadi pelajaran bagi kita semua. Jangan terulang lagi bagi kita-kita. Beruntung kita yang telah melihat suatu kejadian, lalu jika kita ambil itu pelajaran, kita selamat dari kejadian buruk yang menimpa orang itu. Itu perlunya ketika melihat sesuatu apapun, kita harus mencerna dan kita harus mengambil kesimpulan dan pelajaran. Dalam kehidupan juga begitu, jika kita ingin selamat. Baik sahabat, video saya ini mungkin nanti akan saya taruh di playlist yang saya buat itu adalah bukan bangsa ustadz, apalagi ulama. Ya betul, saya bukan bangsa ustadz, bukan bangsa ulama. Dalam halaman saya ada foto yang saya buat keterangan kata-kata bijak yang memang berasal dari kata-kata sendiri, yang terkeluar dari jiwa saya sendiri. Tapi di atasnya saya beri dulu keterangan. Kalau pembodohan dan kedustaan, wajib kita ungkap jika berkenaan atas masyarakat banyak. Jadi apapun pembodohan melalui kedustaan siapapun, baik bangsa ustadz, pendekar, segala macam, mempunyai konten ditonton orang banyak, itu wajib kita ungkap. Yang paham wajib berbicara, jangan sampai masyarakat kita dibodoh-bodohin terus oleh tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat. Nah, kata-kata dari kata-kata saya ini, coba dengar. Apakah peduli itu ikut berpihak kepada salah satu yang bertikai? Tidak, saudara-saudara. Peduli itu adalah mengambil jarum dalam tepung. Jarumnya dapat, tepungnya tidak berserakan. Bijak pun demikian. Dan bahkan marketing pun harus begitu. Boleh kau tawarkan apapun idemu, daganganmu, bahkan khotbahmu. Tapi jangan kau maki ide, dagangan, atau khotbah orang yang tak sepaham denganmu. Alam terkembang menjadi guru. Jadi dengar ya sahabat, itu pelajaran buat kita semua. Nih, kata-kata yang tadi, segala sesuatu yang dimulai dengan kedustaan, walau cepat besar dan terkenalnya, kelak tetap akan dipermalukan oleh kedustaan itu sendiri. Oke? Lagi, di sini aku tulis, aku amat sangat percaya bahwa kebenaran mempunyai mata yang tajam, yang mudah pula hanya dikenali oleh kebenaran itu sendiri. Dan aku percaya bahwa aku akan selalu terjaga dari efek buruk terhadap hal buruk yang tidak aku lakukan. Selanjutnya ini pesan buat Ujang Bustami, karena ada di salah satu video orang bertanya ke dia kan, apakah dia settingan, dia jawabnya seperti ini. Walaupun settingan, pasti dimusuhin. Beneran dimusuhin, settingan dimusuhin sama dukun. Bener nggak? Iya, benar-benar. Itu jawabannya mengambang. Makanya saya buat videonya, saya tulis begini. Ujang Bustami seharusnya dijawab saja settingan atau tidak, sehingga penonton akhirnya bisa ambil kesimpulan. Katakan saja ini settingan yang bertujuan untuk syiar. Atau jawab bahwa ini bukan settingan. Selesai. Masa menjawab jujur yang simpel saja tidak bisa? Kenapa harus ngambang? Tenang saja. Mau dimusuhi dukun santet seluruh dunia pun tidak ngaruh jika yakin pada ilmumu. Nah, itu yang saya katakan di video ini kan. Tapi pendukungnya memang tetap saja nyinyir. Nyinyirnya ya seperti yang saya katakan di awal. Datangin, pengecut, kenapa ngomong di belakang katanya. Padahal saya ngomong di depan siapapun bisa lihat melalui YouTube saya. Ini ingat ini sahabat. Jangankan kita membuat konten tipu-tipu, berdusta. Ingat kata-kata saya ini. Sedangkan bercanda saja tidak boleh berdusta. Itu yang diperintahkan agama. Apakah lagi syiar dengan berdusta? Apalagi syiar dengan berdusta. Kelak, dustamu akan memenuh dan meledak untuk menghinakan dirimu. Jadi coba sahabat perhatikan siapa saja yang melakukan kedustaan, walau dia cepat jayanya tapi jatuhnya juga besar. Ya sama seperti ini kata-kata saya ini. Di sini juga saya sebut kata-kata mohon maaf memang dengan kata-kata dungu karena hanya itu kata-kata yang sesuai cuma untuk mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi bukan untuk menghina seorang. Jadi di sini saya katakan dungu tidak ada obatnya kecuali dia keluar dari kedunguannya. Dungu adalah hiburan bagi orang cerdik dan alat bagi orang licik. Jadi demikian sahabat, ketika kita memang mudah dibodoh-bodohin orang, kita belum dungu.
Tapi ketika memang kita sudah dibodoh-bodohin orang, tapi kita tetap percaya dia, lalu kita dukung pula dia, dan kita hina orang-orang yang mengkritik orang yang membodohin kita itu. Nah, itu yang disebut dungu. Itu sebabnya saya katakan, dungu adalah hiburan bagi orang cerdik dan alat bagi orang licik. Kenapa? Orang cerdik dia akan tersenyum aja, geleng-geleng kepala saja melihat orang dungu seperti itu. Tapi orang licik, itu dimanfaatin. Bagaimana cara memanfaatin? Ya, dengan cara, ya seperti video-video yang tidak benar itu. Dengan cara-cara tidak benar. Oke, selanjutnya saya juga ada menulis kata-kata dungu juga. Dungu itu penyakit dan dia menular. Maka janganlah berdekatan dengan orang dungu. Orang dungu tidak bisa membedakan iri, nasihat, dan kebenaran. Itu sebabnya orang dungu nyinyir. Karena otaknya di bawah rata-rata, sulit membuat dia mengerti. Kecuali jika kamu ingin membodohinya, itu mudah sekali. Jadi pertandaannya jelas sahabat, ketika dia nyinyir, alasannya tidak masuk akal, selalu ke itu-itu saja, tidak selesai-selesai. Walau kita lihat kenyataan sejelas-jelasnya ke dia tidak akan terbuka hatinya, karena kedunguan itu telah menimpa dia. Oke sahabat, jadi demikian video saya. Satu yang selalu ingin saya sampaikan adalah, hanya Allah yang benar. Jika ada kebenaran yang saya sampaikan, itu berasal dari Allah. Dan jika ada kesalahan, itu adalah atas kebodohan saya. Sama-sama kita saling menasihati, saling berwasiat, dan wasiat dan nasihat terakhir saya adalah segala sesuatu yang dimulai dengan kedustaan, walau cepat besar dan terkenalnya, kelak tetap akan dipermalukan oleh kedustaannya itu sendiri. Baik sahabat, hindarin hal demikiannya. Terima kasih, sukses bagi sahabat dan saya di sini. Sukses bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.